para pendengar setia Jejak Kemerdekaan. Malam ini kita akan menelusuri sebuah babak krusial dalam sejarah bangsa, pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Bersama saya Maria Ulfah, kita akan mengupas tuntas peran, dinamika, dan signifikansi badan ini dalam mewujudkan Indonesia yang merdeka. Hadir di studio waktu kita para tokoh sentral PPKI, Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, Bapak Ki Bagus Hadikusumo, juga Ibu Fatmawati Soekarno. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu. Ya, malam. Malam. Malam juga Mbak Maria. Suatu kehormatan untuk berbagi perspektif mengenai momen penting ini. Begini, semoga diskusi kita pada hari ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentunya. Sugeng Dalu Mbak Maria. Sugeng. Semoga pencerahan-pencerahan ini bermanfaat bagi penerus bangsa. Selamat malam, saya harap dalam kehadiran saya dapat memberikan dimensi personal dalam narasi sejarah ini. Bapak-bapak dan Ibu, setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya dengan merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar, mengapa kemudian dibentuk PPKI? Apa urgensi dan perbedaan mendasar antara kedua badan ini? Baik, akan saya jelaskan. Pembubaran BPUPKI dan pembentukan PPKI adalah langkah strategis dalam merespon dinamika politik pasca penyerahan Jepang kepada Sekutu. Betul sekali. BPUPKI yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang dianggap perlu diganti dengan badan yang benar-benar representatif dari aspirasi bangsa Indonesia sendiri. PPKI juga lahir sebagai representasi kedaulatan bangsa yang memproklamasikan kemerdekaannya atas inisiatif sendiri. Betul sekali yang dilontarkan dari Bung Karno. Tapi selain itu, PPKI memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu mempersiapkan segala hal yang terkait dengan proklamasi kemerdekaan dan pembentukan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sementara BPUPKI lebih berkonsentrasi pada peletakan dasar-dasar filosofis dan konstitusional. Tapi di sini juga keanggotaan PPKI pun lebih mencerminkan representasi dari berbagai elemen bangsa, termasuk tokoh-tokoh agama dan daerah yang sebelumnya mungkin kurang terakomodasi. Secara maksimal dalam BPUPKI ini penting untuk legitimasi proklamasi di mata seluruh rakyat Indonesia. Jadi, pembentukan PPKI ini adalah wujud dari semakin kuatnya tekad bangsa Indonesia untuk Betul. proses pemilihan. Baik, proses pemilihan anggota PPKI dilakukan dengan cermat, melibatkan tokoh-tokoh kunci kemerdekaan. Tujuannya adalah memastikan bahwa anggota PPKI memiliki kredibilitas. Nah, itu dia. Integritas dan representasi yang luas. Meskipun dilakukan dalam waktu yang singkat, musyawarah dan kesepakatan menjadi landasan utama. Nah, akan tetapi ada pertimbangan geopolitik dan demografis dalam penentuan anggotanya. Sejujurnya kami berupaya untuk merangkul tokoh-tokoh dari berbagai pulau dan kelompok etnis untuk menunjukkan bahwa bangsa kami adalah bangsa yang bersatu. Seperti itu. Setelah terbentuk, apa agenda utama PPKI yang paling krusial dalam konteks kemerdekaan Indonesia? Agenda utama dan yang paling mendesak tentu saja dalam mempersiapkan dan melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Ini meliputi finalisasi teks proklamasi, saudari. Kenapa? Untuk finalisasi tempat dan siapa yang akan membacakan teks proklamasi tersebut. Dan itu tepat pada 17 Agustus 1945 di Menteng Kebangsaan Timur. Iya. Seperti itu, saudari.
Silakan. Lebih dari itu juga, PPKI memiliki tugas konstitusional yang sangat penting, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, memilih presiden dan wakil presiden pertama, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNI. Betul, Bu? Betul. Iya, itu saya yang memproklamasikan. Iya, sebagai badan legislatif sementara. Dan di sini juga ada penetapan Pancasila sebagai dasar negara juga menjadi agenda krusial. Meskipun rumusan awalnya telah dibahas dalam PPKI mengesahkan dan memantapkannya sebagai landasan ideologi dan negara yang akan bergerak. Dan juga saya menyaksikan langsung betapa besar tanggung jawab yang dipikul oleh para anggota PPKI. Mereka bekerja sangat keras siang dan malam dengan satu tujuan mulianya, yaitu kemerdekaan Indonesia. Saya pun ikut merasakan semangat dan juga ketegangan dalam menjelang proklamasi tersebut. Bisa diceritakan lebih lanjut Ibu Ketua, bagaimana suasana menjelang detik proklamasi dan bagaimana PPKI berperan dalam memenuhi sejarah tersebut? Dan untuk suasananya sangat mengharukan dan juga penuh dengan rasa penuh harapan. Saya melihat Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, dan para anggota PPKI lainnya yang sangat berfokus dan juga bersemangat. Meskipun ada hambatan dan juga ancaman, tetapi tekad kami sudah sangat bulat untuk kemerdekaan Indonesia. Anggota PPKI itu bagaikan motor penggerak yang mempersiapkan kelancaran untuk proklamasi Indonesia hingga akhirnya proklamasi dikumandangkan. Betul. Sungguh momen yang luar biasa sekali. Bagaimana PPKI berhasil mengambil keputusan-keputusan penting dalam waktu yang relatif singkat? Tidak usah grogi. Ya. Baik, semangat persatuan, musyawarah, dan kesadaran akan urgensi waktu menjadi kunci. Kami semua menyadari bahwa inilah saat yang tepat untuk menentukan nasib bangsa ini. Betul. Betul sekali. Betul. Perbedaan pendapat selalu ada, namun kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Kami juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang perjuangan bangsa selama ini. Semangat untuk merdeka yang telah membara dalam dada setiap bangsa, setiap pejuang dan rakyat Indonesia. PPKI menjadi wadah untuk mewujudkan semangat tersebut dalam tindakan yang nyata. Di sini juga kami bangsa Indonesia memiliki landasan moral dan spiritual menjadi kekuatan pemersatu. Kami menyadari bahwa kemerdekaan ini adalah rahmat dari Tuhan yang Maha Esa dan harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu, Ya. sebelum kita mengakhiri perbincangan yang penuh hikmah ini, adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan Ada, Bu. kepada Baik. generasi muda Indonesia terkait dengan semangat pembentukan PPKI Silakan tuh. dan makna kemerdekaan? Generasi muda Indonesia, pelajari dan pahami makna gotong royong, persatuan bangsa, dan cinta tanah air yang ditujukan oleh para pendahulu bangsa yang harus kalian lestarikan dan kalian kembangkan. Akan tetapi, kita harus berpikir kritis dan berpikir konstruktif dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa. Dan jadilah bangsa yang cerdas dan berintegritas supaya mampu membawa Indonesia ke jalan menuju kemajuan. Dan di sini juga harus menjaga dan amalkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara. Itu harus. Kemudian dari saya, hargailah pengorbanan dari para pahlawan. Jadikanlah kemerdekaan ini sebagai motivasi kalian untuk terus berkarya dan juga memberikan yang terbaik bagi nusa dan bangsa. Jangan pernah lupakan akar dari sejarah ini. Sungguh pesan yang sangat mendalam dan Luar relevan biasa. bagi kita semua. Terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, Bapak Ki Bagus Hadikusumo, juga Ibu Karnawati Soekarno. Terima kasih kembali. Semoga perbincangan ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang sejarah pembentukan PPKI dan makna kemerdekaan Indonesia. Demikianlah perbincangan kita dalam jejak kemerdekaan malam ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan inspirasi dari perjuangan para pendahulu bangsa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Merdeka! Sebentar. Menyanyikan cipta. Mulai.